Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ahmad Azharuddin Gofur. Saya dari kelompok 3, mata kuliah Komputasi Hijau, Prodi STI kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang materi komputasi hijau, yaitu Smart City pada Green Computing. Langsung saja selanjutnya, ini adalah daftar anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Adam Fikri Fatoni, yang kedua ada saya sendiri, Ahmad Azharuddin Gofur, yang ketiga ada Iqmal Yami, yang keempat ada Muhammad Fakrazi Setiawan, yang terakhir ada Khairul Rizal Ghazali. Ya, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian Smart City. Smart City secara harfiah berarti kota pintar, merupakan suatu konsep pengembangan, penerapan, dan implementasi teknologi yang diterapkan untuk suatu wilayah sebagai sebuah interaksi yang kompleks di antara berbagai sistem yang ada di dalamnya. Smart merujuk pada pintar yang berarti mampu melakukan sesuatu dengan baik, teratur, dan rapi, sesuai dengan aturan atau etika yang berlaku, serta mampu menyerap informasi dengan baik dan cepat, sebagai hasil dari pembelajaran. City merujuk pada kota sebagai pusat dari sebuah negara atau wilayah, di mana semua pusat kehidupan berada. Green computing merupakan salah satu ilmu komputer yang memiliki tujuan untuk menghemat energi dan mengurangi polusi dari limbah komputer. Green computing sendiri berasal dari kata green yang artinya penghijauan dan juga computing yang berarti komputasi atau proses kerja komputer. Dari ilmu ini banyak berkembang teknologi lainnya. Dalam merancang suatu smart city atau kota pintar, kita harus mengadopsi green computing ke dalamnya, di mana green computing akan membantu dalam hal energi dan juga dalam hal efisiensi, serta kota pintar akan lebih mudah terwujud. Selanjutnya ada jenis-jenis smart city pada green computing. Ada 6 jenis smart city pada green computing. Yang pertama ada smart economy, kedua smart people, ketiga smart governance, keempat smart mobility, kelima smart environment, keenam smart living. Saya bahas satu persatu. Yang pertama smart economy. Dalam hal ini kita dapat melakukan green computing dengan cara mencari bahan-bahan pembuat komputer yang mudah untuk didaur ulang dan diperbaharui, sehingga akan signifikan bagi kota tersebut. Selanjutnya ada smart people. Dalam hal ini green computing dapat dengan mudah diterapkan, yaitu dengan memiliki orang-orang yang dapat berefisien dalam penggunaan energi dan juga dapat membuat sebuah sumber energi baru bagi keberlangsungan kota tersebut. Yang ketiga ada smart governance. Dalam hal ini, green computing dapat diterapkan dalam hal pemerintahan, mengatur import barang hanya yang mudah diurai dan daur ulang, mampu mengatur agar rakyatnya dapat berefisiensi untuk mewujudkan smart city. Yang selanjutnya ada smart mobility. Dalam hal ini, green computing dapat diterapkan segi transportasi, di mana kita dapat memanfaatkan angkutan umum untuk menjadi angkutan sehari-hari agar menghemat energi dan membuat efisiensi waktu menjadi baik. Selanjutnya ada smart environment. Dalam hal ini, green computing dapat diterapkan dalam hal sampah-sampah elektronik yang cukup banyak dapat ditanggulangi dengan tepat dan efisien, agar tidak merusak lingkungan. Pembuangan limbah juga jangan terlalu banyak, tetapi ditampung agar limbah tidak merusak lingkungan. Dan selanjutnya ada smart living. Dalam hal ini, green computing dapat diterapkan dalam gaya hidup seseorang, di mana mereka harus mampu memanfaatkan energi dengan efisien dan tidak membuang waktu mereka. Teknologi yang berkembang juga harus sesuai dengan budaya yang berkembang di masyarakat. Nah, yang selanjutnya ada penerapan green computing di kehidupan sehari-hari. Ada beberapa jenis penerapan green computing di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada green computing pada data center. Yang contohnya ada teknologi server hemat energi, teknologi virtualization, teknologi blade server, dan data center power efficiency metric. Selanjutnya juga ada green computing pada dunia kerja. Yang contohnya ada green computing on PC, green computing on laptop, green computing on paperless method, green computing on paperless education. Dan yang terakhir ada green computing pada diri sendiri. Ada 4 contoh juga, yaitu ada green computing on PC, green computing on laptop, green computing on paperless method, green computing on mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan materi pada kali ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang materi yang telah saya berikan, langsung ajukan saja. Baiklah, saya ingin bertanya kepada Hamadin.
Yang pertama adalah bagaimana cara kerja smart city pada suatu kota. Yang kedua adalah apakah peranan kita sebagai mahasiswa untuk mewujudkan smart city. Oke, terima kasih yang sudah bertanya. Langsung saja izinkan saya untuk menjawab. Yang tadi pertanyaan pertama, bagaimanakah cara kerja smart city pada suatu kota? Sebenarnya banyak contoh cara kerja smart city pada suatu kota, tapi mungkin saya akan memberikan beberapa saja karena mungkin waktunya tidak sempat. Oke, yang pertama adalah smart lighting. Tak hanya bisa diterapkan pada lampu penerangan jalan, namun juga untuk lampu lalu lintas. Dengan smart lighting bisa dipantau mana lampu yang sedang rusak, dan juga bisa dikontrol dari jauh. Selanjutnya, mungkin ada smart parking. Solusi ini bisa digunakan warga untuk mempermudah mencari tempat parkir. Pengguna bisa memesan lebih dulu tempat parkir sebelum tiba di lokasi. Di Indonesia, ada beberapa startup yang menyediakan solusi seperti ini, seperti smart parking dan parkiran. Yang ketiga ada connected manhole. Solusi ini berguna untuk memantau temperatur gorong-gorong yang berada di bawah tanah. Gorong-gorong tersebut tak hanya berfungsi sebagai saluran air, namun juga untuk menyimpan kabel hingga tempat jalur pipa gas. Dan yang selanjutnya ada smart electricity. Penyedia layanan listrik bisa mengetahui langsung data pemakaian listrik pengguna tanpa harus mengirim petugas untuk memeriksa di tempat. Nah, mungkin saya akan langsung jawab pertanyaan yang kedua, yaitu apakah peranan kita sebagai mahasiswa untuk mewujudkan smart city? Banyak contoh bagaimana cara mahasiswa untuk mewujudkan smart city. Beberapa akan saya beritahu. Yang pertama ada turut berpartisipasi dalam penyusunan rencana smart city. Konsep smart city, khususnya melalui aspirasi maupun masukan kepada pemerintah, khususnya tentang permasalahan yang sering dihadapi dengan tujuan supaya bisa mendapatkan solusi dari adanya smart city. Yang kedua, ada turut berpartisipasi dalam pemanfaatan smart city. Dengan adanya smart city, mahasiswa akan mendapatkan kemudahan beraktivitas khususnya melalui teknologi informasi yang diberikan. Namun dalam hal ini juga sangat diperlukan peran dari masyarakat supaya dapat memanfaatkan teknologi dengan semestinya dan menghindari tindak kejahatan digital. Dan yang ketiga, turut berpartisipasi dalam pengendalian smart city. Hampir sama dengan pemanfaatan, pengendalian dalam hal ini adalah turut menjaga dan melindungi lingkungan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Kita dapat mudah untuk melapor apabila terjadi suatu kesalahan, baik yang disengaja maupun yang dilakukan orang lain. Mungkin itu saja jawaban yang bisa saya berikan kepada dua soal yang telah diajukan. Nah, apakah ada pertanyaan lagi untuk pembahasan materi ini? Bila Dan tidak dari ada, mungkin... penjelasan dari Iya, kenapa? Kagak dikembalikan dulu. Bila tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin akan saya tutup saja pembahasan materi kali ini. Mohon maaf bila ada kata yang menyinggung atau informasi yang salah dalam penyampaian materi ini. Terima kasih sudah mendengar dan antusias dalam mengikuti penjelasan materi yang saya berikan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.